Orang yang sedang melompati tunggul kayu di depan itu sangat suka membangun tempat berlindung di hutan. Setiap kali ia menemukan tempat yang sempurna, ia mengambil sekop dan mulai menggali sesuai rencananya. Tanahnya sebagian besar berpasir, jadi ia bisa cepat menggali ke bawah. Memang, tanahnya agak gembur, tetapi bagi Xiaoji yang sudah bertahun-tahun berpengalaman di hutan, itu bukan masalah besar. Ia hanya membuat parit-parit dalam di sekelilingnya, agar tanah menjadi kokoh, lalu memadatkannya. Saat lanjut membangun, ia menyisakan ruang untuk pintu agar nanti mudah keluar masuk. Supaya udara dan cahaya bisa masuk dengan baik, ia juga merencanakan 2 jendela. Ia membuat rangka dari ranting kayu dan melubangi kedua sisi, sehingga jendela bisa mudah dibuka dan ditutup. Untuk atap, ia membelah setengah tiang yang dipasang di kedua sisi pintu, lalu meletakkan sebatang kayu besar di atasnya. Karena lantai di dalam bisa menjadi dingin dan lembab, ia memotong papan kayu tipis-tipis dan menyusunnya di lantai. Ini membuat tempatnya terlihat rapi, dan juga melindungi dari lumpur saat hujan. Kemudian ia pergi ke hutan dan memilih batang kayu yang lurus dan halus. Ia memotongnya sesuai ukuran, lalu membawanya kembali. Dari kualitas kayunya, bisa ditebak, itulah yang akan menjadi tempat tidurnya, tempat ia beristirahat di malam hari. Tinggal sendirian di hutan kadang bisa sedikit membosankan. Untungnya tetangganya adalah seekor groundhog yang suka bermain, sehingga bisa menghiburnya. Dari sisa kayu, ia membuat meja. Ia melubangi bagian atas, menancapkan 4 tiang runcing. Lalu meja pun siap dipakai, sehingga ia bisa makan atau membaca dengan nyaman di malam hari. Kini saatnya memberi sentuhan akhir pada atap. Untuk memperkuatnya, ia meletakkan batang kayu melintang di atas dan mengikat setiap sambungan dengan tali. Terakhir, ia menghias sedikit bagian pinggirnya. Untuk memberi sedikit gaya pada hidupnya, ia menaruh tanaman hijau di atap. Atap yang tertutup lumut memberikan suasana segar pada seluruh tempat. Setiap celah di antara batang kayu ia isi dengan lumut agar udara dingin malam tidak bisa masuk. Atapnya masih terlihat agak lemah untuk menahan hujan. Jadi ia memotong akar pohon konifer tua. Satu ujungnya ia ikat dengan tali, ujung lain ia sambungkan ke pohon besar. Lalu ia kencangkan dengan katrol. Dengan sedikit putaran, akar-akar itu terpasang rapat. Akar yang lebar ini membantu menahan angin dan hujan. Setelah itu ia kembali menutup celah dengan lumut. Xiaoji segera membuat sebuah pintu besar. Ia melubangi bagian atas dan bawah untuk memasangnya dengan kokoh. Lalu ia menutup pintu dengan lumut hijau agar udara dingin tidak masuk. Tempat berlindung itu begitu kokoh, sehingga tidak akan mudah ditemukan siapapun. Di dalam ia memasang tungku lamanya dan membuat saluran untuk asap. Ia menyalakan api untuk mencoba, dan ketika ruangan mulai hangat, ia mengeluarkan makanan dari tas dan mulai memasak di atas wajan. Makan hanya itu saja bisa membosankan, jadi ia juga membawa buah dan sayuran. Ia menatanya di atas roti pipih, menggulungnya, lalu memakannya dengan lahap. Makanan di hutan terasa bahkan lebih enak daripada di rumah. Setelah makan selesai, ia membentangkan selimut dan berharap semua orang yang menonton dari balik layar bisa tidur nyenyak malam ini.